Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifi Nur Prasetya Nugroho. Saya adalah dosen dari Departemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan membuat video ini adalah untuk kepentingan PDD UKT PT tahun 2023. Saya mengampu mata kuliah Media Pembelajaran Sejarah yang ditawarkan di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini menggunakan bahasa pengantar, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini dirancang untuk mengajarkan para mahasiswa, terutama calon guru sejarah, cara membuat dan menggunakan berbagai media dan teknologi dalam proses pembelajaran sejarah. Mata kuliah ini mencakup pengenalan, pengembangan, dan implementasi berbagai media pembelajaran, termasuk memahami konsep dan urgensi media pembelajaran, memahami macam-macam media pembelajaran, memahami dan menguasai bahan media pembelajaran, serta menguasai pembuatan media pembelajaran sejarah secara digital maupun konvensional. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran sejarah yang efektif dan menarik melalui media pembelajaran sejarah. Mata kuliah ini bersifat teoretik dan praktek, sehingga mahasiswa bekerja secara aktif dalam membahas dan membuat media pembelajaran sejarah, baik secara individual maupun secara kolaboratif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil kerja praktik berupa produk media pembelajaran sejarah. Nilai-nilai karakter yang terdapat dari mata kuliah ini meliputi cinta tanah air, kerjasama, kreatif, dan inovatif. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep serta dapat merancang dan mengembangkan media dalam pembelajaran sejarah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK pada mata kuliah ini yang pertama adalah memahami konsep dan urgensi media pembelajaran, yang kedua adalah memahami macam-macam media pembelajaran, yang ketiga adalah memahami dan menguasai bahan media pembelajaran, yang keempat adalah menguasai pembuatan media pembelajaran sejarah. Komponen penilaian ada dua, yaitu komponen penilaian kognitif dan penilaian partisipatif. Teknik penilaian kognitif yang pertama, kehadiran sejumlah 10%, kuis 5%, tugas 10%, UTS 10%, dan UAS 15%. Kemudian untuk partisipatif, studi kasus 15%, tim based project 35%. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini ada 5. Yang pertama adalah dari Anwas, Internet, Peluang dan Tantangan Pendidikan Nasional, dari Basuni, Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang ketiga dari Cisco, Learning, Combines, Communication, Education, Information and Training, yang keempat dari Edgar Dell, Audiovisual Method in Teaching, yang kelima dari Geoff Romeo, Teaching and Digital Technology, Big Issue and Critical Question. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu menggunakan DAI. Materi yang akan digunakan dalam praktek pembelajaran yaitu mengenai praktek membuat media pembelajaran sejarah berbasis immersive learning, augmented reality. Kegiatan perkuliahan berupa ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktek. Pengalaman belajar yang diharapkan yaitu memahami proses pembuatan media. Pengalaman belajar yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu memahami proses pembuatan media pembelajaran sejarah berbasis immersive, augmented reality, dengan keterampilan membuat media pembelajaran sejarah berbasis immersive, augmented reality. Untuk berikutnya adalah video praktek pembelajaran dengan materi pembuatan media pembelajaran berbasis immersive, augmented reality. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan kuliah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberi kemudahan, kelancaran, sehingga nanti bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan.
Baik, cukup. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik ya. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat atau hadir semua? Hadir semua. Lengkap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman melanjutkan pertemuan kita kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis imersif. Ada yang tahu imersif itu apa? Saya Pak. Silakan Mas Yogi. Jadi pembelajaran berbasis imersif sendiri adalah pembelajaran yang melibatkan teknologi atau lingkungan digital. Baik, makasih Mas Yogi. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Jadi kalau untuk imersif sendiri nanti kita bisa belajar melalui media virtual nanti tapi bisa merasakan seperti keadaan realitanya gitu loh Pak. Makasih Mas Rizal. Untuk imersif tadi sudah dijelaskan sama Mas Zaki, Mas Rizal udah ada kata kuncinya ya tadi ya. Bisa merasakan seolah berada di sana, kemudian ada virtual juga. Nanti kita akan lebih lanjut untuk membahas atau mendalami tentang media pembelajaran berbasis imersif. Namun sebelum kita ke sana, kita akan coba flashback lagi ya berkaitan dengan media itu. Ternyata dari zaman dulu kita sudah mengenal apa itu media. Sebelum kita mengenal tulisan, kita sudah mengenal gambar-gambar terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di depan, kita akan melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, mampu memahami konsep media pembelajaran. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari media pembelajaran, khususnya untuk yang imersif. Dan yang ketiga, nanti teman-teman kita minta untuk bisa praktek ya, membuat media pembelajaran berbasis imersif. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit berkaitan, ternyata dari zaman dulu itu kita sudah mengenal media. Orang-orang praaksara sebelum mengenal tulisan sudah mengenal media terlebih dahulu. Buktinya apa? Teman-teman bisa lihat di sini ada Cave of Altamira, sebuah gua yang ternyata di dalamnya ada lukisan. Kira-kira lukisan apa ya teman-teman? Banteng. Bison, banteng, berkaki 4 ya. Ada gambar lukisan hewan di sana. Kemudian kita akan coba melihat slide kedua. Udah pernah lihat ini? Ini adalah Egyptian hieroglyph. Ini ada di mana ini biasanya? Mesir. Ya. Ini adalah peninggalan 3000 tahun sebelum Masehi. Yang mana di sini ada bentuk beberapa simbol-simbol ya. Ada simbol-simbol yang ternyata simbol-simbol tersebut ada maknanya. Ada ceritanya, yaitu cerita tentang kehidupan, bagaimana mereka beraktivitas, kemudian berkaitan dengan agama juga. Dari informasi tersebut bisa dikatakan bahwa itu adalah salah satu masa di mana berubah. Sebelumnya tidak mengenal tulisan, jadi mengenal tulisan. Tulisan apa itu? Paku. Ya, huruf paku. Jadi huruf-huruf paku semacam itu juga ditemukan juga di Indonesia. Huruf apa? Yang tahu? Bahasa-bahasa awal mulai ditemukan tulisan di Indonesia Di prasasti di prasasti Yupa. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi tulisan tersebut ditulis di atas batu. Ini juga ditulis di atas batu yang keras. Itu adalah media tempat di mana orang pada masa itu menuliskan informasi untuk bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Kemudian ini adalah gambar Florence, siapa itu? Nightingale, tahun 1857. Jadi Florence ini membuat diagram. Jadi teman-teman bisa lihat sebelah kiri itu adalah diagram tentang mortality. Apa itu mortality? Kematian, ya, tentang kematian. Jadi pada masa itu tingkat kematiannya sangat tinggi sekali, terutama kematiannya terjadi di rumah sakit militer. Sehingga Florence ini punya inisiatif untuk bisa menggambarkan kondisi rumah sakitnya dengan menggunakan diagram untuk bisa membujuk Ratu Victoria untuk bisa lebih berbenah terhadap kondisi kesehatannya. Kira-kira berhasil nggak itu? Berhasil. Ya, berhasil dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa mudah dipahami, bisa memberikan dampak yang bagus juga, dampak yang baik juga. Sama halnya teman-teman ketika menyusun media pembelajaran perlu menyusun bahasa-bahasa yang menarik dengan simbol-simbol tertentu sehingga nanti lebih mudah untuk dipahami juga.
Nah, kembali lagi kita akan ke konsep ya tentang sejarah itu apa, terutama untuk sejarah di bidang media atau definisi media itu seperti apa. Nah, sama seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Media berasal dari bahasa Latin, bentuk jamak dari medium. Artinya sesuatu yang terletak di tengah sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Ibaratnya untuk media ini bisa bekerja harus ada pengirim pesan, harus ada penerima pesan. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Untuk media posisinya ada di tengah-tengah. Kalau kita bisa lihat gambar ya. Ini sebagai media. Kemudian di sini ada Pengirim dan pengirim, dan di sini ada penerima pesannya. Nah, posisi media adalah di tengah-tengah dari pengirim pesan ke penerima pesan. Tentu untuk media ini tidak bisa bekerja kalau tidak ada apa itu yang membungkus media, bisa dibawakan namanya model pembelajaran. Kita kenal ada PBL, Problem Based Learning. Kemudian kita kenal juga TAI, Time Assessment Integration. Kemudian ada berbagai jenis model-model yang lain. Nah, dari model-model tersebut inilah membawa media supaya bisa diterima ke peserta didik. Sehingga posisi media ini adalah sebagai perantaranya. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Belum ada? Kita lanjut lagi ya. Bisa seperti itu ternyata karena otak manusia ini bekerja 60.000 kali lebih cepat ketika mengolah data visual. Ketika kita melihat gambar, otak akan lebih cepat bekerja dan kita bisa mengartikan makna dari gambar itu seperti apa. Nah, teman-teman kalau kita lihat ya, dulu ketika masih kecil lebih cepat belajar gambar apa nulis? Gambar dulu ya. Jadi memang untuk kita belajar gambar itu manusia udah belajar jauh lebih lama lagi, 40.000 tahun yang lalu. Sama seperti lukisan babi, ingat ya tadi ya, yang dilukis di gua itu usianya kurang lebih 40.000 tahun yang lalu. Dan kita mengenal tulisan itu sejak 3.000 tahun yang lalu. Tadi ada huruf paku tadi itu ya. Nah, jadi dari perbedaan waktu tersebut, makanya secara natural kita lebih cepat untuk memahami tentang informasi yang ada di gambar. Nah, dari informasi tersebut kita lebih mudah menggunakan gambar. Kemudian ketika kita belajar lebih senang melihat ada gambarnya tadi yang di infografis. Itu pun juga menjadikan kita lebih bervariasi ketika mencoba untuk belajar. Kita bisa menggunakan 5 panca indera kita ya untuk mengakses informasi. Sehingga ketika kita memaksimalkan 5 panca indera kita ini, kita bisa lebih banyak menyerap informasi. Ya, dulu ketika kita buat media itu masih sebatas PowerPoint ya pada umumnya ya. PowerPoint paling favorit karena berapa? Mudah, simple, murah, semua orang punya Office, kita tinggal install di sana, udah otomatis bundling gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan PowerPoint untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian berkembang, kita bisa memanfaatkan infografis yang mana di situ tadi ada simbol-simbol, ada gambar-gambar, kemudian kita bisa memperoleh informasi yang jauh lebih lengkap, lebih cepat juga. Kemudian berkembang lagi tidak hanya dengan visual, tapi juga bisa dikomunikasikan dengan audio, sehingga muncul media berbasis audio visual, yang mana bentuknya biasanya berupa video yang ada suaranya, animasi yang ada suaranya. Ketika beberapa jenis media tersebut dikombinasikan, ini pembelajaran jauh lebih menyenangkan. Sampai saat ini teknologi juga sudah berkembang pesat, makanya di situ ada pembelajaran berbasis imersif. Tadi udah di spill dikit ya sama Mas Zaki, Mas Rizal juga. Ketika kita belajar menggunakan imersif, kita bisa merasakan
atmosfer yang seolah berada di sana. Nah, untuk imersif ini kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama augmented reality, yang kedua virtual reality, yang ketiga adalah mixed reality. Nah, teman-teman, kita akan coba melihat contoh-contoh dari 3 media imersif ini. Nah, yang pertama seperti yang teman-teman lihat di depan ya, ini adalah contoh untuk yang augmented reality. Augmented reality ini adalah media yang mana ketika kita mempunyai objek sebagai marker dan kita scan menggunakan HP, itu nanti bisa memunculkan informasi yang ada di situ. Dari marker ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis marker 2 dimensi kayak foto, QR code dan sebagainya, yang dia modelnya flat, datar. Marker yang kedua, dia biasanya berupa tabung. Kalau teman-teman punya botol minum, kaleng kayak gitu, itu bisa dijadikan marker. Ada yang lebih spesifik lagi, yaitu dia berupa ini, objek 3 dimensi. Nah, kalau dari tomat ini kira-kira masuk yang mana? 3 dimensi. Ya, betul, 3 dimensi. Nah, contoh lain kita di sejarah ini ketika kita mengembangkan augmented reality bisa pakai objek apa? Arca, prasasti. Gimana ya, Bos? Jadi kita scan, terus nanti ada penjelasan mengenai arca atau isi prasasti tersebut gitu, Pak. Bisa melihat Ya, detailnya juga. Betul, bisa lihat lebih detail lagi ya informasi yang ada di arca atau prasasti tersebut. Kalau prasasti kita kan tidak kenal bahasa yang di sana ya, harus belajar lebih banyak lagi biar bisa menerjemahkan. Bisa jadi dengan teknologi augmented reality ini kita pakai HP, kita scan, kemudian keluar terjemahannya. Cerita dari prasasti itu apa, maksudnya apa, itu bisa muncul di sana. Itu untuk yang augmented reality. Yang mana untuk augmented reality ini kita akan coba membuat praktek ya, nanti kita akan praktek bareng-bareng membuat media pembelajaran dengan menggunakan augmented reality ini. Nah, kemudian yang kedua untuk immersive learning ini ada virtual reality, ya VR. Udah familiar dengan VR? Sudah. Kalau kita di sejarah contohnya kayak gimana? Masuk ke museum. Ke zaman praksara. Masa praksara kita bisa melihat bagaimana mereka bikin api ya, gitu. Atau ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Sehingga kita bisa menghadirkan tempat-tempat yang sulit dijangkau, entah itu karena biayanya mahal atau tempatnya sulit diakses, itu bisa ke dalam ruang kelas. Nah, untuk yang mixed reality ini gabungan antara augmented reality dan virtual reality, ini jadinya mixed reality. Jadi aset-aset 3D ini kan bisa dimunculkan aset 3D ya. Ada ATM di sana, ada tanda panahnya, kemudian di sana ada toko, ada ratingnya, ada restoran, ada ratingnya. Atau misal kita ingin menggunakan maps, kita jalan-jalan kayak gitu, bisa langsung dibisikin harus belok kanan, belok kiri. Jadi bisa mudah hidup kita. Untuk teknologi mixed reality ini masih sangat mahal. Kalau teman-teman penasaran bisa cek di marketplace ya. Ini harganya sekitar 95 juta ke atas. Kalian bisa merasakan seolah jadi siapa itu tadi? Tony Stark ya. Dan diwariskan ke Peter Parker ya. Iya. Nah, itu adalah teknologi yang saat ini masih mahal. Harapannya nanti kalau teman-teman sering riset ini bisa menemukan versi lebih murahnya, nanti jadi perkembangan pendidikan kita jadi lebih baik lagi. Nah, ini adalah yang akan kita lakukan hari ini teman-teman, yaitu akan membuat salah satu immersive media, yaitu menggunakan augmented reality. Nah, ada beberapa tahap ketika kita mengembangkan media pembelajaran. Jadi 3 tahap ini adalah untuk adaptasi dari pengembangan media, desain pengembangan media. Yaitu yang pertama, analisis kebutuhan dengan cara melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi ketika kita membuat suatu media, ini peran kita adalah sebagai pemecah masalah di sana, bukan sebagai penjajah jajanan gitu ya. Kita punya jajanan ini kita tawarkan ke keliling, kan seperti itu. Tapi karena kita ada melihat di situ ada masalah, ada kebutuhan,
butuh media, misal media imersif, kita coba membuat berdasarkan kebutuhan tersebut. Tentu itu juga nanti berkaitan dengan media yang akan kita kembangkan. Materinya apa saja yang kita masukkan ke dalam media, itu nanti akan berpengaruh di dalam analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menentukan menggunakan desain yang seperti apa, perencanaan seperti apa, itu nanti kita menggunakan flowchart. Familiar dengan flowchart? Itu adalah bahasa umum ketika mendesain suatu program gitu ya. Jadi awal mulanya seperti apa hingga akhirnya seperti apa kelihatan di flowchart tersebut. Yang ketiga, ini adalah development, atau kita akan memanfaatkan aplikasi untuk membuat media pembelajaran. Untuk aplikasinya apa nanti kita akan coba lihat di situ ya. Ada aplikasi untuk tingkat menengah, tingkat pemula, dan tingkat advance atau yang lebih sulit lagi. Sebelum ke sana ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Kita lanjut ya. Nah, sebelum ke aplikasi kita akan persiapkan dulu bahan-bahannya. Ada dua untuk augmented reality. Yang pertama adalah kita harus persiapkan aset 3D-nya. Jadi ketika di scan bisa muncul aset atau objek 3D-nya. Kita perlu persiapkan di situ. Ada dua cara teman-teman. Yang pertama bisa menggunakan yang sudah include di website tersebut, penyedia layanan 3D. Beli juga bisa. Kemudian atau kita mau bikin sendiri, itu juga bisa. Nah sekarang kita akan melakukan praktek, yaitu membuat media augmented reality dengan yang versi paling rendah dulu, basic ya. Kita belajar basic dulu, nanti kalau sudah oke, kita baru nanti mempelajari pakai Vuforia dan Unity tadi. Silakan teman-teman bisa akses dulu untuk Edu Assembler-nya. Jadi kalau teman-teman buka aplikasi Edu Assembler, nanti bisa muncul kayak gini ya, diminta untuk login dulu. Kalau belum punya, kita bisa sign up. Karena Edu Assembler ini berbasis cloud computing, teman-teman tidak perlu install di device ya. Jadi bisa langsung akses ke websitenya dan teman-teman bisa langsung bekerja di sana. Atas ada 3 dimensi, bawahnya ada image, ada teks dan lain sebagainya di sebelah kanan sini. Kemudian di bagian tengah, ini kayak ada jaring-jaring. Ini adalah floor atau lantainya. Ketika kita memasukkan objek 3 dimensi, itu nanti akan tenggelam atau enggaknya ketika di scan itu berpengaruh di sininya. Kalau posisinya berada di bawah floor nanti akan tenggelam. Kalau jauh di atas nanti akan melayang. Mudahnya semacam itu. Jadi kalau teman-teman dulu belajar matematika ya, ada X, ada Z, kemudian ada Z. Nah itu nanti yang akan digunakan untuk navigasinya. Yang pertama kita coba untuk memasukkan file 3 dimensi. Kita klik 3D. Nanti di sana akan muncul aset-aset 3 dimensi yang sudah tersedia di Edu Assembler. Nah teman-teman bisa pilih yang gratis kalau belum ingin bayar ya. Pengen nyoba dulu ini kira-kira worth it enggak ketika kita gunakan, kita pakai yang gratis dulu. Kalau sudah ini nanti kan muncul semacam ini, ada tanda panah hijau, ada tanda panah merah dan biru. Kalau di matematika tadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi kita bisa geser-geser dari situ. Kita ingin narik ke atas, kita klik dan narik ke atas. Turun, turun. Geser kanan kiri pakai yang merah. Kalau yang freeform juga bisa, klik yang move. Kemudian kita bisa arahkan ke segala arah. Itu untuk menambahkan objek 3D. Dan ketika kita membuat media tentu tidak hanya objek yang masuk ya, tapi harus ada apa lagi? Tulisan, teks, apa lagi? Selain teks, tulisan, saya tambahkan apa? Gambar, ya betul. Apa lagi? Biar seru, kasih. Ya, semangat.
audio. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan itu semua di dalam media yang teman-teman buat. Untuk menambahkan, tinggal ditambah di sebelah kiri itu tadi ya. Sebelum kita kerja mandiri, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Baik, selamat bekerja. Waktu teman-teman 15 menit. Nanti kalau sudah kita akan presentasi bagaimana hasil karya teman-teman membuat media berbasis augmented reality. Selamat bekerja. Baik teman-teman, waktunya sudah habis. Kita setelah ini akan presentasi hasil ya. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Silakan. Saya boleh Pak. Oke, baik, silakan Mas Yaki. Ini gambar seorang guru sama muridnya lalu propaganda mari bersuri seperti itu. Itu orang langsung tak presentasi. Baik, terima kasih Mas Yaki. Beri aplaus untuk Mas Yaki. Terima kasih Mas Yaki. Baik, saya rasa cukup ya untuk presentasinya. Pekan depan kita akan melanjutkan untuk immersive learning. Tadi ada berapa aja jenis immersive learning? 3 aja. Jadi pekan depan kita akan membahas tentang virtual reality. Kita akan mencoba membuat virtual reality ke dalam kelas seperti apa, sehingga nanti teman-teman juga bisa lengkap ya untuk mempelajari immersive learning ini. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri ada yang ingin disampaikan dulu, silakan. Tidak ada, cukup. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat pada teman-teman semua. Amin. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Sampai ketemu pekan depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yeay.